Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Heri Romansyah dari Prodi Sistem Informasi semester 5 Universitas Duta Bangsa Surakarta akan mempraktekkan yaitu penginstalan sistem operasi open source yaitu Deepin melalui VMware dengan sistem operasi Linux Deepin minimal versi 20, kemudian selanjutnya menginstal Linux Deepin-nya ke dalam virtual machine VMware. Dan setelah nanti diinstal, saya juga akan mencoba untuk menginstal sebuah aplikasi di sistem operasi Deepin, kemudian juga mencoba untuk menguninstall aplikasinya. Kemudian setelah menginstal aplikasi, saya juga akan mempraktikkan cara instalasi Linux, Apache, MariaDB, dan PHP pada sistem Deepin. Kemudian pada semester kemarin, semester 4, itu saya sudah membuat project Laravel, kemudian nanti akan saya coba untuk melakukan migrasi dari Laravel yang ada di Windows, kemudian saya akan coba masukkan ke Linux Deepin. Dan saya akan mencoba untuk melakukan uji coba project dari Laravel tersebut dalam browser. Oke, kita mulai. Pertama kita akan membuat virtual machine dulu dengan nama Deepin MyDeepin. Kita buka dulu aplikasi VMware-nya. VMware Workstation. Kemudian kita create new virtual machine. Nah, sebelum ke sini saya sudah menyiapkan sebuah sistem operasi Linux OS operating system dengan nama Deepin Desktop Community versi 20.7 MD64. Nah, kemudian saya akan mencoba melihat partisi yang agak besar untuk local disk. Oke. Maka saya akan letakkan di sini nanti insya Allah. Nah, kemudian saya akan membuat virtual machine. Saya pilih recommended. Kemudian saya ingin menginstalnya nanti. I will install the operating system later. Kemudian saya pilih Linux. Untuk versi Linux-nya Other Linux versi yang terakhir atau 5 titik sekian, kernel 64 bit. Kemudian untuk nama operating systemnya saya tulis dengan nama MyDeepin. Nah, untuk location saya kalau di sini berada di sistem, maka saya akan rubah di disk di disk yang paling disk G. Oke, kemudian saya membuat folder dulu. MyDeepin. Nah, hampir saya samakan dengan namanya supaya nanti pencarian filenya juga enak. Nah, saya akan mencoba menginstal Linux ini di file virtual machine-nya di disk G di folder MyDeepin. Kemudian saya oke. Kemudian saya next. Nah, untuk maksimum di sini saya akan membuat virtual sebesar 85 GB. Kemudian split
virtual agar nanti bisa menyesuaikan dengan disk yang ada di RAM. Kalau kita milih storage virtual, maka nanti akan membentuk file besar, yaitu 85 GB. Untuk mencegah beban di hard disk, maka kita buat split agar nanti jika filenya makin besar atau instalannya di Linux makin besar, maka filenya ikut besar juga dan tidak membebani dari hard disk. Nah, kemudian di sini hard disk sudah saya setting 85 GB split. Kemudian memori di sini masih 768. Di sini akan merubah untuk menjadi RAM agak besar memorinya. Nah, kita pilih memori. Nah, ini saya besarkan dulu sekitar 3 GB lah. Nah, kita simpan. Oke. Kita close. Nah, di sini sudah menjadi 3 GB. Kita klik finish. Nah, untuk virtual machine MyDeepin dengan memori 3 GB, prosesor dual core, hard disk 85 GB. Nah, sebelum kita melakukan install, saya akan memasukkan ISO atau DVD, file ISO-nya ke DVD virtualnya. Kita klik 2 kali, kita tunggu. Di sini saya menggunakan ISO file Linux, yaitu Deepin. Kita cari dulu. Nah, filenya ini, file ISO-nya. Kemudian kita OK. Nah, di sini sudah aktif. Nah, kita akan mencoba menjalankan dan menginstalasi Linux Deepin ini ke dalam virtual machine yang sudah saya buat dengan nama MyDeepin ini. Kita power on virtual machine-nya atau nyalakan virtual machine-nya. Untuk virtual machine sudah mulai berjalan. Nah, kemudian mendeteksi ISO filenya. Nah, ini kita pilih, kita tutup dulu. Nah, secara otomatis sudah memilih sendiri yang paling atas. Nah, untuk saat ini tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkan ke desktop lagi, kita bisa menekan tombol CTRL ALT. Nah, untuk mengaktifkan desktop. Nah, agar tampilannya lebih enak, kita akan mencoba mode full screen dan stretch. Nah, ini kan kita akan mode full screen. Tampilannya biar lebih besar dan seakan-akan full screen seperti langsung diinstal di aplikasinya. Atau bisa kita perkecil lagi untuk instalasinya. Kita tunggu sampai boot up-nya selesai untuk aplikasi sistem operasi Linux-nya. Oke, sudah masuk ke bagian sistem instalasi Deepin-nya. Kemudian di sini bahasanya pertama itu bahasa Cina. Kita akan merubah ke bahasa Inggris agar mudah, atau bahasa Indonesia mungkin kalau ada. Kita cari dulu. Kita scroll ke bawah bahasa yang ada. Nah, di sini ada bahasa Indonesia.
agar enak untuk bahasa sistemnya mungkin lebih enak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Inggrisnya sistem Inggris. Nah, ini kita pilih bahasa Inggris saja. Kemudian I have read agreement, tentang agreementnya. Kemudian next. Nah, untuk instalasinya kita ke full disk saja. Nah, kita pilih ini. Nah, secara otomatis sudah membuat partisi-partisi sistem, yaitu ada apa ini? Data boot untuk ungu, kemudian biru untuk recovery hijau, dan swapnya warnanya biru tua, biru agak muda, rot B, kemudian XT4-nya warnanya beda. Nah, kemudian kita klik, setelah kita pilih virtual hard disknya, yaitu yang tadi 85 GB, kita lanjutkan ke next. Nah, di sini ada beberapa partition format, dan kemudian kita akan mencoba untuk melanjutkan penginstalan. Kita klik continue. Nah, di sini mulai dari 0%, kita tunggu prosesnya sampai 100% dan selesai. Ya. Sambil menunggu instalasi operasi sistem di pin ini selesai, saya akan mencoba mempersiapkan file project Laravel saya, yaitu aplikasi perpustakaan. Kita buka dulu filenya di file manager. Ya. Tadi saya sudah siapkan di ini, di dekat file instalasi Linux-nya, dengan besar sekitar 38 MB. Nanti file ini saya akan copy ke dalam virtual mesin Linux di pin, supaya nanti bisa diinstal di Linux. Oke, kita tutup lagi, kita cek dulu kelanjutannya. Oke, sudah 29%, agak cepat mungkin, lumayan.
Oke, uh, untuk proses instalasi sudah selesai. Maka kita akan mencoba untuk mereboot atau merestart. Setelah instalasi selesai, biasanya sistem atau mesin diharapkan untuk restart dulu agar instalasinya berjalan dengan normal. Oke, kita coba restart dulu. Kita klik reboot now. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sembari kita reboot, agar virtual machine tidak mendeteksi DVD-nya atau ISO filenya, kita akan mencoba untuk melepas dulu DVD filenya. Kita disconnect dulu. Agar bisa langsung mendeteksi sistem operasi yang sudah diinstal di virtual hard disk-nya yang ada di. Nah, ini langsung. Kalau kita tidak lepas yang bagian ini tadi, maka secara otomatis akan mendeteksi instalasi awalnya atau file ISO-nya seperti itu. Kita tunggu konfigurasinya. Mungkin memakan waktu beberapa menit. Sudah 24 menit. Nah, sudah hampir boot up kembali. Oke, sudah mulai boot up ke sistem operasinya. Kalau tadi munculnya tulisan debitnya besar, ini kecil. Biasanya sudah berhasil. Kita tunggu konfigurasi awalnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah masuk ke pengaturan awal di PIN. Itu kita pilih bahasa. Pertama kita pilih bahasa Inggris, kemudian kita klik next. Untuk keyboardnya kita menggunakan English as, kemudian bahasanya bahasa Inggris. Kalau
DSS. Kemudian kita pilih untuk wilayahnya Indonesia. Dan kita setting sesuaikan dengan Inggris as. Inggris as juga. Kemudian kita pilih next. Untuk time zone-nya kita pilih yang Indonesia, Jakarta. Jakarta. Kemudian untuk waktunya kita sesuaikan otomatis. Selanjutnya klik next. Nah, di sini kita akan membuat sebuah akun. Saya beri nama Eri Rahman. Pendek, jangan panjang-panjang. Atau dibuat kapital sekalian. Rahman, oke. Setelah ini maka komputer nama akan sudah dibuat. Kemudian kita scroll, kita akan buat password untuk login akun operating sistemnya. Kita buat password sangat mudah sekali, 1 2 3 4 5. Kemudian kita scroll lagi untuk masukkan password yang kedua, sedikit, berarti mengulang 1 2 3 4 5. Nah, setelah ini kita klik next. Tunggu, sedang melakukan tuning sistem. Kita tunggu sampai selesai dan konfigurasi awal sistem berhasil. Oke. Konfirmasi dan konfigurasi Depin sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke sistem operasi Linux Deepin-nya. Kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Itu 2 3 4 5. Kita coba klik masuk. Nah, kemudian ini sudah ada pilihan friendly reminder. Kita pilih normal mode biar sistemnya bergerak lebih cepat. Kalau kita pakai efek agak berat sedikit mungkin. Kita pilih. Oke, alhamdulillah sudah berhasil masuk ke halaman atau desktop Deepin-nya. Kemudian oke, sepertinya file perpustakaan zip sudah otomatis masuk ke virtual machine ini sepertinya.
muncul secara otomatis, mungkin konfigurasi yang kemarin. Oke. Selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu bagaimana cara untuk menginstal aplikasi menggunakan terminal, sebuah aplikasi atau beberapa aplikasi, dan cara menginstalnya. Oke, cara menginstalnya cukup mudah. Kita akan mencoba ini sedikit konfigurasi awal, kita tutup saja. Kita akan menginstal menggunakan aplikasi terminal pada Linux. Ini aplikasi yang fungsinya untuk mengetikkan baris perintah apapun untuk proses dalam Linux dipin. Nah, kita buka aplikasi Linux-nya. Nah, aplikasi Linux yaitu terminal. Kita klik tombol start-nya dulu. Nah, kemudian kita cari aplikasi Linux. Kita cari, kita scroll atau kita ketikkan terminal. Kita pilih terminal. Untuk aplikasi terminalnya sudah mulai terbuka. Kemudian kita akan menginstal aplikasi, yaitu aplikasi Google Chrome. Google Chrome. Caranya bagaimana? Sebelum kita menginstal, kita harus mengupdate repositorinya dulu agar masuk ke versi yang paling terbaru. Kita ketikkan pertama yaitu sudo apt update. Nah, ini fungsinya untuk memperbarui repositorinya agar sistem Oke, untuk update repositorinya sudah selesai. Kemudian kita akan menginstal aplikasi Chrome-nya dengan mengetikkan perintah sudo sedikit macet, yaitu dengan mengetikkan sedikit perintah sudo apt install Google Strip Chrome Strip Stable. Nah, ini kita akan menginstal aplikasi Google Chrome versi yang
stabil. Nah, kita tekan perintah berikut. Kita antar, kita tunggu prosesnya. Pastikan tulisannya benar. Kalau tidak benar, mungkin yang terjadi adalah pesan error. Kita tunggu dulu. Nah, muncul pertanyaan apakah yakin untuk diinstal, maka kita ke perintah Y supaya aplikasi Google Chrome ini terinstall. Kalau kita ketik N, maka tidak terinstall atau batal untuk diinstal. Kita pilih Y, kemudian kita enter. Oke, proses instalasi untuk Google Chrome insya Allah sudah selesai. Untuk membuktikannya kita akan coba melihat di bagian startnya. Kita klik dulu. Dan ini dia Chrome yang baru dengan tanda biru, artinya Google Chrome sudah berhasil diinstal. Nah, kemudian saya akan mencoba menginstal aplikasi yang baru, yaitu aplikasi media player, yaitu VLC. Nah, untuk cara menginstalnya yaitu dengan mengetikkan perintah yang hampir sama dengan cara menginstal
Chrome tadi, yaitu dengan mengetik sudo apt install VLC. Nah, kemudian kita ketikkan enter. Kita tunggu prosesnya. Kita masukkan passwordnya buat lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan kita enter. Verification successful. Heading list. Oke, kemudian kita kompilasi agar proses instalasi dilanjutkan. Oke, untuk VLC-nya sudah berhasil diinstal melalui terminal. Kita cek dulu apakah proses instalasi VLC sudah berhasil. Kita cek di tombol start apakah aplikasi VLC sudah terinstall. Ini dia, aplikasi Media Player VLC sudah berhasil diinstal melalui terminal. Kita coba untuk membukanya. Aplikasinya seperti apa kalau di Linux Debian. Ini VLC-nya untuk continue. Oke, nah ini aplikasi Media Player. Nah, bentuknya hampir sama dengan yang ada di Windows mungkin ya. Seperti ini. Nah, kemudian saya juga akan melakukan proses uninstall aplikasi yang sudah kita install. Mungkin ini salah satu contoh, mungkin cara untuk menghapus aplikasi yang sudah install dengan menggunakan terminal. Kita akan menginstall aplikasi VLC yang sudah kita install ini tadi dengan cara mengetikkan perintah sudo apt tripget remove VLC. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal aplikasi. Proses menghapus Linux, aplikasi di Linux atau Linux Debian, yaitu aplikasi tadi, yaitu aplikasi VLC. Kita uninstall lagi. Setelah kita install, kita uninstall lagi. Ini membuktikan caranya untuk menghapus aplikasi berhasil atau tidak. Oke, proses uninstall sudah berhasil. Kita cek lagi di bagian start apakah VLC masih ada. Ternyata aplikasi VLC-nya hilang. Kalau kita ketikkan di pencarian VLC, sudah tidak ada. Artinya aplikasi yang kita uninstall melalui terminal sudah berhasil. Install maupun uninstall sudah bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya saya akan mempraktikkan cara menginstal LAMP, yaitu Linux Apache 2 nanti, kemudian MariaDB dan PHP pada sistem aplikasi Linux ini atau aplikasi sistem operasi Linux Debian ini. Nah, perintah yang pertama yaitu
kita akan mencoba menginstal Apache 2-nya. Nah, untuk menginstal aplikasi LAMP Linux Apache pada sistem operasi Debian, kita akan melakukan yang pertama itu merintah menginstal aplikasi Apache 2 dengan mengetikkan perintah seperti ini. Sudo apt get install Apache 2. Nah, ini aplikasi untuk menginstal Apache atau server, aplikasi servernya. Dan Apache 2 application. Kita coba dulu apakah berhasil. Oke, untuk instalasi Apache-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menginstal yang database, yaitu MariaDB. Nah, kita akan mengetikkan perintah seperti ini. Sudo apt install MariaDB trip server, kemudian spasi MariaDB client. Sudo apt install MariaDB server, MariaDB client. Enter. Kita tunggu loading listnya. Oke, kita ketikkan perintah Y untuk melanjutkan.
membutuhkan sebesar 163 MB untuk operasinya. 19 MB, 19 MB untuk mengunduh filenya. Oke, untuk instalasi MariaDB-nya sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba menginstal aplikasi Apache-nya sudah, MariaDB-nya sudah. Kemudian yang terakhir yaitu PHP 8. Kita akan mencoba mengetikkan perintah sebelum melakukan instalasi. Kita akan tekan perintah update repository dulu. Sudo apt update. Kita update dulu. Oke, untuk Chrome-nya sudah tidak bisa diupdate karena sudah versi stable. Kita akan mencoba menginstal PHP 8 dengan mengetikkan sudo apt install PHP 8.0. Kita coba apakah berhasil. Oke, terjadi error. Maka akan kita konfigurasi awal yaitu dengan melakukan Azure apt repository dengan mengetikkan perintah sudo install apt install garing y lsp strip release ca certificate
kemudian apt strip trans https x nya satu saja, https spasi software properties common. Oke, kita coba dulu. Kita kirim kata properties. Oke, instalasi proses apt repositorinya oke, kemudian kita akan melanjutkan sebuah kode yaitu untuk menambahkan import key-nya dengan mengetik echo ketik det kasih https dua garing properties suri.org garing php garing spasi booster main ketik suduti t garing edisi lokasinya dan apt garing sources list list td garis miring suri php tls. Oke, kita akan menempatkan import key-nya di sini. Kemudian kita enter. Oh, mohon maaf ada kekeliruan ketik main, bukan amin. Oke. Ini sudah berhasil kita mengetikkan itu, kemudian kita lanjutkan mengetikkan perintah repository key-nya. Bagian ini bukan angka 0, ternyata OQ. Ketiki O. Kita enter. Kalau berhasil berarti benar. Oke, menghasilkan bilangan oke berarti oke.
Kemudian kita akan update lagi repositorinya, sudo apt update. Oke, untuk di sini menimbulkan error satu, yaitu Chrome Linux stable in release, berarti tidak bisa diupdate. Posisi sudah stabil. Nah, ini booster mainnya, package-nya diupdate juga. Oke, sudah berhasil untuk update-nya. Kemudian kita akan melakukan install PHP dengan menggunakan sudo apt install PHP 8.0. Kita coba. Oke, sudah mulai mengunduh package-nya PHP-nya dengan bentar 19 megabyte arsip. Kita enter. Semoga berhasil. Selanjutnya instalasi PHP 8.0 sudah selesai. Kita akan mengecek apakah PHP-nya sudah terinstall dan versinya dengan mengetikkan PHP untuk mengecek versinya. Nah, untuk versinya 8.0.6 CLI build Desember 2022. Untuk group set engine. Nah, kemudian kita akan mencoba menginstal PHP 8 extension di Deepin dengan mengetikkan perintah sudo apt install PHP 8.0, kemudian strip kurung kurawal MySQL, oke, MySQL, CLI command line, common untuk menggabungkan, IMAP, LDAP, XML, FPM, Joule, MP-string, zip. Oke, tutup. Dan kita enter. Ya, alhamdulillah instalasi ekstensi PHP 8 di Deepin sudah berhasil. Nah, kemudian kita sudah menginstal Linux Apache
2 MariaDB dan PHP. Kemudian kita akan mengecek apakah MySQL yang tadi sudah berhasil diinstal. Kita bisa mengetikkan kode sebagai berikut. Dengan cara mengetikkan MySQL strip u strip root kita enter. Ketika kita kasih perintah p, nah, harus masukkan password dari aplikasi 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lagi, kita enter. Bukan. Berarti kita harus masuk root dulu. Berarti kita mengetikkan sudo MySQL strip u root. Nah, di sini berarti kita tidak karena sudah masuk tanpa root, berarti untuk passwordnya tidak menggunakan password. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, welcome to MariaDB Monitor, maka berhasil masuk ke dalam MariaDB. Artinya MariaDB sudah berhasil diinstal atau MySQL-nya sudah berhasil diinstal. Nah, kemudian untuk mengecek apakah Apache sudah berhasil diinstal, yaitu dengan kita masuk ke dalam aplikasi browser. Di sini saya akan mencoba aplikasi browser yang sudah kita install tadi, yaitu Google Chrome. Nah, kita pakai yang baru. Walaupun di sini sudah ada muncul browser bawaan dari Deepin browser. Kita tunggu dulu. Kita perlebar agar lebih besar. Nah, inilah halaman pertama kali ketika browser Chrome dibuka. Kemudian untuk mengecek Apache-nya berjalan dengan baik atau tidak, kita bisa mengetikkan localhost di browser. Localhost. Nah, kita enter. Kita masuk ke localhost-nya. Nah, Apache 2 Debian default page. Nah, ini artinya Apache 2 sudah berhasil kita install. Kita akan konfigurasi awal aplikasi dari semester kemarin. Kita masukkan ke sistem ini apakah berhasil atau tidak. Maka kita akan mencoba memasukkan filenya ke dalam bagian ini, var www.html. Kita tutup dulu, kita minimize saja. Ini kita minimize, kita buka filenya. Nah, di sini ada sistem disk, data disk, dan DVD. Nah, untuk sistem disknya itu isinya sistem, aplikasi-aplikasi sistem seperti ini.
kemudian data disknya ada di sini, ada di desktop, dokumen, download, musik, picture, dan sebagainya. Ada icon Debian Forum, dokumennya kosong. Nah, ini ada soundnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan file pustakaannya, yaitu file Laravel-nya. Oke, kita coba dulu native. Nah, untuk USB kita langsung konekkan ke virtual Debian-nya agar bisa langsung terdeteksi di Debian, di sistem, di virtual machine-nya. Nah, kemudian nanti akan kita copy di bagian file folder servernya. Kita tunggu sebentar. Sepertinya sudah terdeteksi USB-nya. Betul sekali. Ini flash disk saya. Kemudian saya akan mencari filenya yang tadi. Nah, biar cepat kita cari yang filenya sudah terkompres. Perpustakaan. Nah, ini. Kita copy ke dalam sistem. Nah, di sini karena file-file sistem itu kunci, maka kita harus mengakses via administrator. Nah, berarti open as administrator, kemudian muncul jendela baru. Kita sudah masuk ke folder sistem bagian var dan toggle kunci, artinya yang halaman dikunci ini kita tutup agar tidak memberatkan. Nah, selanjutnya kita fokus ke sini. Kemudian file tadi, file perpustakaan tadi kita letakkan di sini dulu, di luar. Kita pastekan di sini, kita letakkan. Oke, selanjutnya file sudah kita pastekan di sini, kemudian kita akan ekstrak isinya. Kita buka dulu. Edit arsip manager. Nah, di dalamnya ada folder perpustakaan. Kita
cek lagi. Di sini ada aplikasi, isi dari aplikasinya. Kemudian file perpustakaan ini akan kita ekstrak ke sini. Kita tunggu ekstrak selesai. Oke, pengekstrakan sudah selesai. Kemudian ini indeks HTML-nya yang APG tadi kita keluarkan dulu. Kemudian karena database-nya belum membuat database, di MySQL-nya belum kita buat database, maka kita akan mengimporkan file SQL ke dalam database. Nah, untuk caranya kita akan mencoba memanggil dari terminalnya. Kita akan memanggil dari terminal. Jadi kita sudah mengaktifkan MariaDB. Kemudian kita show database dulu, lihat database dulu apakah database terminal. Nah, karena database belum buat, kita akan membuat database perpustakaan. Create database perpustakaan. Oke. Kemudian kita lihat lagi show database. Nah, database perpustakaan sudah dibuat. Maka kita akan mengimporkan SQL tadi dengan cara mengetikkan di lokasinya. Kita buka dulu MySQL dengan mengetikkan MySQL view root, kemudian P, nama databasenya perpustakaan, kemudian pathnya tadi kita spasi, pathnya di var www perpustakaan, nama filenya perpustakaan.sql. Oke, kita coba enter, masih error. Oh, ada beberapa kata yang keliru, hanya kurang satu. Masih nah, di folder var perpustakaan kita langsung ketikkan sudo MySQL view root p perpustakaan garing perpustakaan.sql. Kita cek apakah berhasil. Kan 1, 2, 3, 4 5. Oke, sepertinya berhasil. Kita akan mencoba mengecek isinya.
SQL MySQL root, kemudian use perpustakaan show tables. Nah, untuk datanya sudah dari data tabel dari perpustakaan sudah ada. Kita akan mencoba melihat isi dari tabelnya, yaitu dengan select tentang from users. Di sini ada nama-nama yang sudah kita buat. Dan passwordnya, ID user dan seterusnya. Kemudian untuk konfigurasi, untuk mencoba langsung menggunakan Linux dan memanfaatkan Laravel di sini, kita bisa langsung masuk ke terminal bagian ini. Kita ke masuk terminal yang tadi, kita tutup. Nah, kita ketikkan perintah php artisan serve. Nah, starting Laravel development server localhost dengan port 8000. Kita bisa langsung membukanya di sini. Atau kita bisa langsung masuk ke Chrome. Dengan mengetikkan port 8000 di localhostnya. Nah, dan untuk passwordnya dan untuk ini aplikasi perpustakaan Laravel sudah bisa kita buka menggunakan Linux, dari Linux Debian, dan berhasil. Kita akan coba masuk dengan username tadi, E-nya besar, ER dan passwordnya hampir sama mungkin. Kita login. Nah, artinya di sini untuk proses menampilkan Laravel di bagian menjalankan Laravel di Linux sudah berhasil, namun ada beberapa masalah di database-nya karena konfigurasinya belum selesai. Demikian cara instalasi Linux Debian, kemudian dilanjutkan dengan install dan uninstall aplikasi di Linux Debian,
Dan selanjutnya konfigurasi dari aplikasi Linux untuk menjalankan Laravel dari project yang sudah saya buat dan sudah kami buat kelompok kemarin di semester sebelumnya, sudah berhasil kita jalankan. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.